Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asia dengan NPM 212121507 dari kelas 2C. Di video ini saya akan memaparkan artikel yang sudah saya susun yang berjudul Pendekatan Struktural terhadap Novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Nah, disusunnya artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada pada novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural, yaitu pendekatan dalam karya sastra yang menganalisis unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu identitas dari buku yang saya baca. Novel ini berjudul Tarian Bumi yang ditulis oleh Oka Rusmini dan diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Untuk jumlah halamannya ada 167 halaman dan saya membaca ini bersumber di aplikasi iPusnas. Nah, novel Tarian Bumi ini diterbitkan pada tahun 2000-an, jadi termasuk ke dalam karya sastra angkatan 2000-an. Pada tahun 2006, Kartini mengungkapkan bahwa para sastrawan angkatan 2000-an ini lebih mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Nah, kaitannya dengan novel Tarian Bumi yang sudah saya baca ini adalah penulis dalam novel ini lebih berani mengkritik budayanya sendiri, yaitu budaya masyarakat Bali. Nah, itu menjadi implementasi bahwa para sastrawan angkatan 2000 ini lebih berani dan menonjolkan kreativitasnya dalam berkarya. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan apa yang sudah saya baca atau menceritakan kembali apa yang sudah saya dapat dari novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini ini. Nah, dalam buku ini menceritakan siapa sangka Kinar-Binar Bali yang kaya akan wisata dan kental akan budaya ternyata menyimpan satu sisi yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Nah, semua tergambar dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini ini. Sisi lain dari perempuan Bali yang terkekang dengan adat yang kental. Nah, buku ini menceritakan 3 perempuan yang menghadapi konflik masing-masing. Nah, konflik yang ini rata-rata berkaitan dengan strata. Seperti kita ketahui bahwa di Bali ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra. Nah, buku ini mengisahkan tokoh utama bernama Ida Ayu Telaga atau kerap disapa Telaga yang merupakan seseorang perempuan Brahmana atau kasta tertinggi masyarakat Bali yang hidup di antara 2 perempuan beda generasi. Nah, seorang perempuan yang lahir dari kalangan Sudra. Dia itu adalah ibu dari Telaga yang menikah dengan ayah Telaga, yaitu seorang lelaki Brahmana. Nah, tentu akan ada perbedaan dalam buku ini diceritakan selalu ada saja perbedaan atau tumpang tindih antara yang menikah dengan seseorang yang murni Brahmana dan juga seseorang yang bukan murni Brahmana atau berasal dari kasta lain. Nah, Telaga ini merupakan seorang penari yang disegani dan dikagumi masyarakat di sana. Hidupnya tidak pernah absen menjadi penari dalam sebuah acara atau sebuah acara peribadahan. Nah, dalam buku ini mementingkan kepada strata sosial. Jadi, besar sekali harapan Ibu Telaga agar Telaga ini bisa menikah dengan seseorang yang asli Brahmana atau seseorang yang berasal dari masyarakat bangsawan, agar nanti ketika dia sudah menikah, keluarganya menjadi utuh dan sempurna. Namun justru Telaga jatuh cinta pada seseorang lelaki dari Sudra yang bernama Wayan. Nah, dia itu berasal dari masyarakat kasta terendah di Bali. Nah, permasalahan yang terjadi adalah ketika seseorang Sudra atau seorang perempuan Sudra menikah dengan lelaki Brahmana seperti yang dilakukan oleh Ibu Telaga, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi ketika perempuan Brahmana atau Telaga ini menikah dengan lelaki Sudra, maka dia harus menanggalkan kebangsawanannya atau meninggalkan Brahmananya dan ikut terhadap lelakinya menjadi seseorang Sudra. Begitu. Jadi banyak pandangan pro dan kontra dari para kerabat karena seseorang perempuan Brahmana berani-beraninya menikahi seseorang Sudra atas dasar cinta.
Nah, sebelumnya pada buku ini digambarkan di mana banyak sekali masyarakat Bali itu menikah karena kasta, karena lelakinya yang semena-mena, dan hal-hal lain yang kurang menyenangkan. Sehingga saya sendiri sebagai pembaca berpandangan bahwa, wah ternyata lelaki di Bali itu banyak sekali yang menyebalkan. Karena sistem patriarki yang ada di Bali itu juga sangat kental. Jadi lelaki tidak bekerja, lelaki berpoya-poya dan suka melecehkan perempuan. Karena kasta bagi masyarakat Bali itu sangat penting. Sekalipun harus menikah dengan orang yang tidak dicintai, tidak apa gitu. Karena kasta itu harus dijunjung tinggi untuk meningkatkan martabat dalam dirinya. Dan hebatnya penulis di buku ini dengan berani mengkritik budayanya sendiri. Nah, itu dia sinopsis atau cerita yang sudah saya dapatkan dari novel Tarian Bumi. Selanjutnya adalah beralih ke pembahasan mengenai unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Nah, tema dari cerita Tarian Bumi ini adalah sisi lain dari dua orang perempuan Bali yang terkekang adat sendiri. Mereka perempuan yang berani menentang adat sendiri, rela menderita untuk mencapai impian, dan bersama dengan lelaki atas dasar kasih sayang. Selanjutnya yang kedua adalah alur. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu alur maju dan alur mundur atau alur campuran. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Nah, yang akan saya bahas adalah penokohan 3 tokoh utama saja. Jadi yang pertama adalah Telaga yang merupakan seorang penari. Nah, Telaga ini digambarkan sebagai perempuan yang cantik, baik hati dan juga beruntung karena merupakan gadis yang lahir dari kalangan bangsawan atau putri Brahmana. Selanjutnya adalah Lusekar. Lusekar ini adalah ibu Telaga yang bersikap otoriter dalam mendidik anaknya. Selanjutnya adalah Wayan Sasmita atau suami dari Telaga. Nah, Wayan ini kan berasal dari Sudra atau kasta terendah masyarakat Bali, sehingga dia itu memiliki sifat pendiam dan hormat karena dia itu sadar bahwa dirinya itu berasal dari kalangan masyarakat miskin. Nah, unsur intrinsik selanjutnya yang keempat adalah latar. Nah, latar tempat dalam novel Tarian Bumi ini diceritakan di sebuah rumah besar masyarakat Brahmana yang memiliki peralatan rumah yang lengkap. Kemudian latar waktu pada novel ini tidak terlalu secara gamblang diceritakan oleh penulis, hanya sekadar disebutkan pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Yang kelima adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Yang terakhir adalah amanat. Amanat yang terkandung dalam novel ini adalah bahwa ketika kita sudah memutuskan sesuatu, maka kita harus berani menerima resiko serta harus pantang menyerah mengejar impian atau keinginan. Selanjutnya, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah tarian Bali. Ada tari olek, tari legong keratin, tari joget bumbung, dan lain sebagainya. Kemudian ada upacara adat Bali yang kita temukan, yaitu seperti ngaben, upacara patiwangi, upacara malaspas, dan juga upacara menek keli. Yang terakhir adalah sistem pernikahan di Bali, yaitu seperti pernikahan Anumola dan sistem Pratilumo. Nah, berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan dengan menggunakan pendekatan struktural, dapat disimpulkan bahwa novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini ini mengandung unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan adat dan budaya di Bali. Nilai yang dapat kita ambil dari novel Tarian Bumi ini adalah menjadi seseorang perempuan yang luar biasa adalah ketika dia bertanggung jawab dan tahu konsekuensi atas apa yang dia lakukannya. Tergambar pada sosok Telaga yang ikhlas dan juga siap hidup susah setelah menikah dengan seorang sudra yaitu Wayan atas dasar kasih sayang. Nah, setiap perempuan harus berani mengambil resiko atas apa yang dia putuskan. Barangkali itu yang dapat saya paparkan mengenai artikel yang sudah saya susun. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Semoga kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Bunda dan teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Nun wal qalami wa mayasturun fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.